A few moments later. Assalamualaikum, jumpa lagi di Satellite 217. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik saja, sehat selalu, rezekinya selalu lancarkan. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan video kali ini kita mau konten-konten lagi bro, sambil kita ngukur jalan bro. Di sini saya mau kasih informasi masih mengenai motor berpendingin air itu sering jebol ya. Terus seal water pumpnya itu sering jebol, packing headnya sering rusak, sering bocor. Itu bagaimana mas bro cara mengatasinya gitu, supaya nggak mengeluarkan biaya yang banyak. Kita belok sini bro, arah Darmoleng. Oke bro, jadi karena banyak kasus-kasus seperti itu ya, khususnya untuk teman-teman motornya yang sudah borap, otomatis kalau misalkan masalah di bagian air radiator, di bagian air radiator yang masuk ke ruang silinder ataupun seal water penjebol, meskipun baru ganti kipas, terus apa namanya perpak head silindernya itu jebol, itu sering banget. Kalau misalkan bikin kesel ya tak kasih tahu infonya. Jadi apakah untuk motor yang berpendingin air, apakah bisa tanpa air radiator gitu kan? Ini orang air radiator ya wis, orang banyune, apakah bisa, apakah aman dipakai harian? Tak jawab ya bro, soalnya banyak kasus sih bro, seal jebol, perpak jebol gitu kan. Supaya aman gimana mas, dengan catatannya teman-teman, kalau misalkan motor teman-teman masih standar yo nggak usah dirubah-rubah seperti ini ya, nggak usah dirubah-rubah seperti ini. Ini khusus motor-motor yang intinya mesin yang udah dioprek lah intinya. Kalau masih standar yo nggak usah dirombak-rombak seperti ini. Kalau misalkan teman-teman motornya udah bore up 60 ke atas ya, tetapi seal water pump jebol terus sama packing headnya jebol ya, bosen sampai gonta-ganti terus, itu berarti ada masalah di bagian perhitungannya mas bro ya. Bisa dari kompresinya terlalu tinggi, terus bisa aja di bagian perpaknya itu bahannya itu nggak bagus, terus sealnya, kalau seal water pump biasanya kipasnya jelek ya, asi kipasnya itu nggak diganti, jadi ganti sealnya aja ya, percuma gitu kan. Itu misalnya ya. Tapi kalau misalkan sudah ganti semua bla 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 tetap jebol ya, berarti terakhir ya wis caranya seperti ini mas bro. Yang pertama teman-teman, kalau misalkan teman-teman motornya nggak mau pakai air radiator ya, nggak usah dikasih air radiator, itu bisa. Yang pertama itu teman-teman motornya harus ganti boring dulu ya, ganti boring liner bro. Kalau misalkan masih standar, nggak disarankan air radiator tuh kosong ya. Yang pertama itu teman-teman harus ganti liner yang bahan diesel, jangan yang bahan besi, bahan diesel. Soalnya kalau bahan diesel itu kan linernya tahan kompresi tinggi bro ya, gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, gunakan piston yang bermerek, jangan yang abal-abal ya. Soalnya pernah kejadian itu udah ganti diesel gorengnya, terus pistonnya yang abal-abal, yang nggak tahu mereknya apa, itu nyeket bro, itu kalah pistonnya. Kalau linernya itu nggak baret, tapi yang kalah pistonnya gitu. Saya saranan sih yang udah ada mereknya lah bro. Biasanya kalau udah ada namanya itu 300 ke atasan piston tuh ya, tergantung diameternya bro. Semakin gede ya semakin mahal mana ya. Yang kedua itu piston. Yang ketiga, kompresinya bro, jangan terlalu gede, sedang-sedang gue. Boleh di atas standar, tapi jangan terlalu tinggi, buat jaga-jaga, buat antisipasi kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mas bro. Gitu ya. Yang ketiga itu kompresi. Yang keempat, nah itu bahan bakar sedikit diborosin. Intinya diborosin lah, ojo pas banget ya campuran bahan bakarnya. Soalnya kenapa? Ini kan kita nggak pakai air radiator ya, otomatis mesin pasti bakalan cepat panas. Nah, untuk mengantisipasi supaya mesin tuh agak nggak cepat panas, teman-teman bahan bakarnya itu diborosin dikit ataupun ya seperlunya aja gitu lah bro.
jangan terlalu irit, jangan terlalu pas, boros dikit gitu kan. Itu disarankan. Gimana bro cara memborosinya? Ya kalau misalkan teman-teman motornya injeksi, yo ECU ganti bro, pakai yang racing. Kalau misalkan teman-teman motornya udah diganti karbu, itu mudah bro, kalian tinggal ganti aja ukuran spuyernya, main jet sama pilot jetnya, sama skep kita atur lagi seperti itu ya. Itu yang keempat. Soalnya kenapa itu penting banget bahan bakar itu ya, kalau misalkan kita keiritan dengan kondisi motor yang sudah dioprek, apalagi air radiator kita nggak pakai lagi, itu sangat tidak disarankan ya mas bro, gitu ya. Terus yang terakhir ya, supaya lebih aman lagi, sebenarnya 4 tips itu udah aman sih bro. Saya udah pernah coba ini juga ya bro, ini juga dulu pernah coba itu aman. Sampai saya nyampe Semarang itu kondisi motor itu nggak ada air radiatornya bro, serius, mesin tetap jalan normal, nggak overhead kayak gitu. Soalnya kalau saya kasih info belum tak coba itu nggak berani. Kalau misalnya udah tak coba aman ya baru tak info nih mas. Terus yang terakhir ya, yang kelima, teman-teman kalau bisa, kalau nggak eman-eman sama bloknya, teman-teman cor aja bro, cor di bagian apa namanya sirkulasi itunya, air radiatornya yang bolong seperti itu loh. Nah itunya kalian cor ya, kalian cor full juga nggak apa-apa, di atasnya juga nggak apa-apa. Barangkali mau dibikin bypassan itu lebih baik lagi, lebih aman lagi, lebih aman banget mas bro gitu kan, dibuat bypass. Tapi kalau misalkan mau dicor juga nggak apa-apa, ada dari jalannya apik nemen ya, ya dicor di tukang las aluminium. Kita belok sini, coba mantep mas. Aduh ini udah kangen banget kebut-kebutan, tapi udahlah janganlah, kalau udah nyampe desa gak direkomendasikan kita kebut-kebutan ya, cukup jalan sepi yang tadi aja mas. Yang kelima itu kalian cor blok silindernya sama head silindernya, kita cor juga ya mas bro, supaya lebih gayem lah intinya, lebih mantep. Nah nanti untuk perpaknya teman-teman bisa pakai perpak bekasnya. Misalkan teman-teman masih pakai perpak standar ya, yang model standar saya kayak gitu, teman-teman bisa pakai. Caranya teman-teman dicat lagi ataupun pakai lem, jangan terlalu banyak juga. Kalau lebih ajib ya ganti. Tetapi kalau untuk teman-teman yang menggunakan perpak aluminium nggak usah diganti, cukup lem tipis-tipis aja, udah gitu aja sih bro. Untuk 5 tips itu dijamin kondisi mesin teman-teman nggak bakalan rusak. Tergantung sih, tergantung kalian. Kalau misalkan kalian sering pakai gebar ya terima resiko nek. Kalau misalkan buat herekan cuma Sabtu Minggu itu nggak masalah mas. Jadi untuk dipakai harian aman, untuk herekan aman, untuk dipakai jarak jauh juga aman, tergantung kondisi spare part yang kalian gunakan juga. Kalau saya sarankan yo gunakan spare part yang sudah ada mereknya ya bro, yang udah terkenal intinya, supaya lebih aman. Dan yang paling berpengaruh itu di bagian linernya bro, liner ataupun boringnya. Teman-teman jangan sampai beli liner yang abal-abal ya, yang harganya murahan. Pokoknya cari liner yang bahan diesel tuh. Soalnya kan kalau mobil diesel itu kan kompresinya gede-gede ya bro. Rata-rata kompresi motor diesel itu 19/1, 17/1, itu kan gede banget ya. Kalau motor paling pol-pol ya 15 yo. Tapi ojo dicoba-coba. Kita mah yang penting mah di atas standar yo. Ini tuh, jangan terlalu tinggi. Kalau untuk balap sih nggak masalah gitu kan. Gitu ya teman-teman, mungkin cukup di situ aja video kali ini mengenai tips cara bagaimana kita mesin kita ya nggak usah pakai air radiator. Apakah aman apa enggaknya? Jawabannya aman, udah tak coba, udah tak tes, aman mas bro. Yang penting linernya kandel, linernya bahan apik, terus bahan bakar diborosin ya, mana
terus all ini rutin. Semoga aja video yang singkat ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan yang kemarin itu Mas. Dan seperti biasa, kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya seputaran video ini, komen aja di bawah video ini. Terus sampai jumpa di video selanjutnya. Next time kita bikin video-video yang lebih menarik. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Seperti biasa, jangan ugal-ugalan di jalan, tetap hormati pengendara yang lain. Assalamualaikum.